Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat yang tiada ternilai. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat beliau yang istiqomah di jalan kebenaran hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, melapangkan rezeki kita, dan menguatkan langkah kita dalam meniti jalan ketaatan. Pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami sebuah amalan yang sangat agung, sebuah ibadah yang disebut oleh para ulama sebagai kemuliaan orang beriman. Ibadah itu adalah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan di sepertiga malam terakhir ini adalah salah satu pintu besar menuju kedekatan dengan Allah. Di dalamnya ada rahasia, ada keajaiban, ada keutamaan yang tidak bisa diukur dengan ukuran dunia. Dan tahukah sahabat, jika kita mampu melaksanakan sholat tahajud selama 7 malam berturut-turut, maka kita akan mulai merasakan keajaiban luar biasa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun, ada satu hal yang perlu kita pahami bersama. Angka 7 malam bukanlah batas akhir. Bukan berarti setelah 7 malam kita berhenti, lalu merasa cukup. Angka ini hanyalah sebuah permulaan, sebuah pintu masuk agar kita terbiasa bangun di waktu malam, melawan kantuk, dan melatih jiwa untuk tunduk kepada Rabbul Alamin. Sebab ibadah tahajud sejatinya adalah perjalanan panjang. Ia bukan sekadar ibadah yang dilakukan sekali-sekali, melainkan sebuah kebiasaan mulia yang mengubah hati, menguatkan iman, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat yang dimuliakan Allah, perlu dipahami pula bahwa keajaiban dari sholat tahajud ini sifatnya sangat personal. Artinya, setiap orang bisa merasakan pengalaman yang berbeda. Ada yang merasa hatinya lebih tenang, ada yang merasakan jalan rezekinya semakin lapang, ada yang merasa doanya lebih mudah diijabah, bahkan ada pula yang hanya merasakan ketenangan batin yang mendalam. Semua itu adalah rahmat Allah, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niat, keikhlasan, serta kondisi imannya. Seperti firman Allah dalam Al-Bayyinah ayat 5, dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Nah pemirsa, siapkan diri kita, kuatkan iman, teguhkan niat, karena sebentar lagi kita akan menyelami sebuah perjalanan yang penuh makna. Satu persatu kita akan menyingkap keajaiban demi keajaiban yang insya Allah dapat dirasakan oleh siapapun yang dengan ikhlas membiasakan diri bangun di sepertiga malam, menunaikan sholat tahajud secara istiqomah selama 7 malam berturut-turut. Pertama, mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Tahajud adalah sumber kemuliaan bagi seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Apa makna kemuliaan ini? Kemuliaan di sisi manusia bisa berarti dihormati, dihargai, dan memiliki kewibawaan. Tetapi kemuliaan di sisi Allah jauh lebih tinggi nilainya. Ia berarti Allah memuliakan seorang hamba dengan iman, dengan ketenangan hati, dengan kedudukan yang mulia di dunia, dan lebih-lebih lagi di akhirat. Namun sahabatku, penting untuk kita garis bawahi, janganlah kita melaksanakan tahajud hanya demi mencari kehormatan dunia. Janganlah kita berharap dengan tahajud kita akan dipandang tinggi oleh manusia atau dihormati oleh masyarakat. Karena jika niat kita bergeser, ibadah kita bisa kehilangan maknanya. Ingatlah,
Kemuliaan sejati adalah apa yang Allah berikan, bukan apa yang dipersepsikan manusia. Dan ketika seorang hamba bangun di tengah malam, menundukkan wajahnya di hadapan Allah, maka Allah lah yang akan meninggikan derajatnya, meskipun mungkin manusia tidak mengetahuinya. 2. Doa mudah dikabulkan. Keajaiban kedua dari sholat tahajud adalah terkabulnya doa. Dalam hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Subhanallah, bayangkan di waktu hening ketika dunia terlelap, Allah sendiri yang mengundang kita untuk berdoa, untuk meminta, untuk memohon ampun. Sahabat, saat itu adalah waktu mustajab, waktu emas yang tidak boleh disia-siakan. Tidak ada doa yang sia-sia di sepertiga malam terakhir, meskipun terkadang jawabannya tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi Allah mengabulkannya segera, bisa jadi Allah menundanya, atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun satu hal pasti, doa di waktu tahajud adalah doa yang istimewa. Maka mintalah dengan penuh keyakinan, dengan penuh kerendahan hati, dan dengan penuh pengharapan kepada Allah yang Maha Mendengar. 3. Menghapus dan menahan dari dosa. Keajaiban berikutnya adalah bahwa tahajud mampu melembutkan hati dan menjauhkan seorang hamba dari dosa. Orang yang terbiasa bangun di malam hari, berwudu dengan penuh kesungguhan, lalu bersujud di hadapan Allah, akan merasakan perubahan dalam dirinya. Ia akan lebih berhati-hati dalam ucapan dan perbuatannya. Hatinya menjadi lebih lembut, pikirannya lebih jernih, dan langkahnya lebih terjaga. Sahabat yang mulia, salah satu fungsi ibadah adalah menjadi benteng dari perbuatan dosa. Sholat tahajud dengan kedalaman spiritualnya menanamkan kesadaran bahwa Allah selalu melihat, selalu mendengar, dan selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Inilah mengapa orang yang istiqomah dalam tahajud biasanya memiliki akhlak yang mulia. Ia takut berbuat dosa, bukan karena takut kepada manusia, melainkan karena takut kepada Allah. 4. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Salat tahajud tidak hanya menenangkan jiwa, tetapi juga menyehatkan raga. Para pakar kesehatan menyebutkan bahwa salat tahajud bisa membantu mengurangi stres. Saat seseorang bangun malam, berwudu, lalu berdiri dengan khusyuk menghadap Allah, hormon kortisol, yaitu hormon penyebab stres, akan menurun. Pada saat itu, tubuh dan jiwa memasuki keadaan rileks yang mendalam. Pikiran menjadi lebih tenang, hati lebih lapang, dan tubuh pun lebih sehat. Bahkan ada penelitian medis yang menunjukkan bahwa tahajud membantu memperbaiki sistem imun, menurunkan tekanan darah, dan menyeimbangkan metabolisme tubuh. Subhanallah, betapa indahnya. Allah memerintahkan kita untuk tahajud bukan hanya agar kita dekat dengannya, tetapi juga agar kita memperoleh kesehatan jasmani dan rohani. 5. Mendapatkan banyak kemuliaan. Dan keajaiban yang berikutnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah bahwa orang yang istiqomah dalam salat tahajud akan mendapatkan 9 macam kemuliaan, 5 di dunia dan 4 di akhirat. Apa saja tanda-tanda kemuliaan itu? Di dunia, seorang yang rajin tahajud akan memiliki wajah yang bercahaya. Aura ketaatan terpancar dari dirinya meski ia tidak pernah menyadarinya. Ia juga akan dicintai oleh orang-orang saleh, didekati oleh orang-orang baik, dan dijauhkan dari teman-teman yang buruk. Lidahnya akan terjaga. Ia banyak berkata baik, penuh hikmah,
dan seringkali menjadi sumber nasihat bagi orang lain. Orang yang rajin tahajud juga biasanya dianugerahi oleh Allah sifat bijaksana. Meski tidak belajar banyak teori, kata-katanya mengandung makna yang dalam karena Allah sendiri yang memberikan cahaya di hatinya. Adapun di akhirat, kemuliaan itu berupa kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dimasukkan ke dalam surganya, serta diberikan nikmat yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Sungguh, orang yang menjaga salat tahajud bukan hanya sedang menabung amal di dunia, tetapi juga sedang membangun istana di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui begitu banyak keajaiban dari salat tahajud, penting untuk saya ingatkan sekali lagi, yaitu niat dalam menjalankan ibadah. Ibadah apapun, sekecil apapun, tidak akan bernilai di sisi Allah tanpa niat yang benar. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan sampai kita melaksanakan tahajud dengan tujuan selain Allah. Jangan sampai kita bangun malam hanya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia atau ingin dipandang sebagai orang yang saleh. Sebab ibadah yang dilakukan dengan niat selain Allah, meskipun tampak indah di mata manusia, di sisi Allah tidak ada nilainya. Ingatlah sahabatku, keajaiban dari tahajud bukanlah tujuan utama. Itu hanyalah karunia tambahan yang Allah berikan kepada hambanya yang ikhlas. Tujuan utama kita adalah mendekat kepada Allah, mencari ridhonya, dan mengikat hati kita dengannya. Kalau kita tahajud hanya karena ingin mendapatkan kemuliaan dunia, atau berharap agar doa-doa kita segera dikabulkan, lalu saat doa kita belum terkabul kita menjadi kecewa, maka itu tanda bahwa niat kita belum lurus. Dan ketahuilah, kesombongan dalam ibadah adalah racun yang sangat berbahaya. Ada orang yang merasa dirinya paling taat hanya karena mampu bangun malam, lalu ia meremehkan orang lain yang tidak melakukannya. Padahal bisa jadi di sisi Allah, orang yang sederhana ibadahnya justru lebih mulia karena ia lebih ikhlas. Maka marilah kita berhati-hati, jagalah niat, tundukkan hati, jangan sombong dengan amal. Tahajud bukan untuk membanggakan diri, melainkan untuk merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Sahabat yang mulia, salat tahajud adalah hadiah besar dari Allah untuk hamba-hamba yang dicintainya. Jika kita mampu melaksanakan tahajud selama 7 malam berturut-turut, itu adalah awal yang indah. Tetapi jangan berhenti di situ. Jadikan tahajud sebagai kebiasaan seumur hidup kita. Bayangkan, setiap malam kita dipanggil langsung oleh Allah, Raja segala raja, untuk menghadapnya. Apakah kita tega melewatkan undangan itu? Mulailah dari langkah kecil. Bangunlah meski hanya beberapa menit sebelum subuh. Kerjakan 2 rakaat, lalu panjatkan doa dengan penuh kerendahan hati. Jika dilakukan dengan istiqomah, insya Allah Allah akan membukakan pintu kekuatan hingga kita bisa memperbanyak rakaat, memperpanjang doa, dan semakin menikmati indahnya munajat di tengah malam. Mari sahabatku, jangan sia-siakan kesempatan ini, karena siapa yang menjaga tahajud di dunia, ia akan dijaga oleh Allah di dunia dan di akhirat. Semoga tayangan ini membawa manfaat bagi kita semua. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan, yang senantiasa merindukan sepertiga malam terakhir untuk bersujud dan bermunajat kepadanya. Dan semoga Allah bukakan pintu keberkahan, kemuliaan, dan rahmatnya dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.